sambil aku share screen-nya. Mulai, Mbak. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan? Belum, Mbak. Oh, udah. Udah. Jadi behind the plot ini awalnya ada yang mengira ini buku non-fiksi, cara-cara menulis novel, ya bukan sebenarnya. Terus ada yang mengira ini singkatannya BTP, dikira Basuki Cahayapurnama gitu. Bukan juga gitu. Jadi ini bukan tips-tips membuat plot ya gitu. Jadi behind the plot ini sebenarnya apa sih gitu. Next. Jadi di dalam buku Behind the Plot ini ada plot di dalam plot. Ada cerita di dalam cerita gitu. Di mana pelaku kejahatannya ini adalah seorang penulis gitu. Jadi penulis biasa kan kalau penulis itu kalau cerita-cerita yang ada kan based on true story atau based on research, di sini penulisnya adalah pelakunya gitu. Jadi sebelum dia menulis cerita di web novel, dia melakukan kejahatannya gitu. Jadi yang jahat di sini penulis di dalam tokoh behind the plot, bukan penulis behind the plotnya, gitu. Karena aku nggak jahat. Tuh. Dan di sini juga bercerita tentang romance. Romance-nya ada antara ilmuwan sesama ilmuwan dan hacker dan sesama agent MSS itu Ministry State of Security dari Cina. Ini juga bercerita tentang human trafficking dan juga ini bercerita tentang dua perusahaan teknologi yang mempunyai produk unggulannya masing-masing. Jadi kalau kemarin ada yang bilang ini tentang perebutan saham itu sama sekali tidak benar, nggak tahu hoaxnya dari mana gitu ya. Ini juga masih ada kaitannya dengan buku ketiga, Butterfly in Aurora, masa lalunya Ming Xiaotie, tapi ini bisa stand alone gitu. Ini juga selain itu ini juga bercerita tentang sadisme, penyiksaan berantai terhadap PSK. Penyiksaan berantai bukan pembunuhan berantai. Kemarin ada yang sempat mengira ini pembunuhan berantai, agen spionase. Oh, udah angan-angannya kemana-mana. Di sini aku menguruskan ini cuma penyiksaan berantai, bukan pembunuhan berantai. Plot twist-nya juga ada. Kemudian di sini aku bercerita dengan gaya unreliable narrator, jadi memiliki narasi menyesatkan. Ya udah pasti kena prank, jadi harusnya kemana ternyata pelakunya yang mana gitu. Dan bonus chapternya adalah di sini ada cuplikan The Butterfly Effect yang rencananya akan jadi novel endgame-nya aku. Kurang baik apa ya, ada bonus chapternya. Terus di sini writing prosesnya bisa dilihat ini ada foto-fotonya. Aku nggak pernah pakai outline yang rapi, tidak ada kerangka karangan. Outline-nya juga bulak-balik, kagak berurut. Cuma buat catatan aja kira-kira mau bikin adegan apa ya, adegan apa, terus udah gitu di checklist gitu. Dan ini di antara 5 novel, satu-satunya novel yang aku tulis tanpa judul sampai chapternya udah banyak gitu. Karena aku nggak tahu mau judulnya apa. Dari Dark Princess sampai Black Lotus, bahkan anak ke-6 Butterfly Effect, aku udah tahu judulnya, tapi ini aku bener-bener nggak tahu judulnya apa. Karena yang aku tulis tuh aku tulis drama romance-nya dulu. Jadi penjahatnya aku aja tadinya nggak tahu mau ciptain penjahatnya seperti apa gitu. Sampai akhirnya karena aku iseng-iseng juga suka bikin fanfiction di waktu luang untuk buang sampah-sampah otak gitu. Akhirnya pada saat bikin fanfiction ini pelaku yang seorang penjahatnya penulis sedang melawan misalnya bapaknya Kudo Shinichi gitu. Langsung terpikir, oh iya, kenapa nggak begini aja penjahatnya? Akhirnya aku masukin di behind the plot. Bahkan sampai mau terbit judul aku ini masih galau, boleh tanya Mbak Desi gitu. Aku sampai udah masuk naskah, ini bener nggak ya mau behind the plot? Karena ya pasti orang akan mengira ini non fiksi gitu. Apa mau diganti darkness plot, bloody plot, tapi bloody nggak terlalu berdarah-darah amat gitu kan. Akhirnya memutuskan lah, tetaplah behind the plot. Judulnya juga, covernya juga udah thriller gitu. Dan respon dari beberapa pembaca ya memang judul ini udah pas karena di dalamnya ada permainan cerita di dalam cerita gitu. Dan ada narasi yang menyesatkan. Jadi plotnya sudah bermain jadi udah cocok lah gitu. Penulisannya ini behind the plot kurang lebih 10 bulan. Nah, referensinya dari mana?
referensinya, buku-buku yang membantu aku menulis ini udah pasti ini tentang perempuan ciptaan Maman Suherman. Karena di sini tentang human trafficking, tentang pekerja seks komersial, jadi aku butuh gambaran yang nyata gitu. Seperti apa sih pekerja seks komersial dunianya, dan buku dari Maman Suherman ini memang kisah nyata tentang PSK lesbi. Dari sini aku juga dapat istilah viktimal. Viktimal itu di mana kekerasan terjadi karena kesalahan korbannya, bukan kesalahan si penjahatnya atau kriminal gitu. Em, ya, yang aku tulis di Behind the Plot ini aja udah menyedihkan ya, udah miris gitu. Tapi yang ada di buku Maman Suherman ini kenyataannya lebih mengerikan tentang PSK itu. Ini layak dibaca sih, udah pasti nangis punya ini. Kemudian buku berikutnya adalah The Silkworm, Robert Galbraith. Kalau di sini ini juga ada di buku ini ada cerita di dalam cerita, tapi ini di sini korbannya adalah penulis. Cuma dalam buku Stable itu cerita di dalam ceritanya itu dia sifatnya repetitif, mengulang nggak terlalu banyak. Di sini karena aku mau mainannya plot, jadi ceritanya aku kasih komposisinya lebih banyak. Nah, kemudian di sini juga ada buku non-fiksi, Blue Ocean Strategy dari Chan Kim. Karena di sini juga tentang dua perusahaan bisnis yang sedang berjuang untuk survive, ya aku juga harus tahu kan gimana istilah bisnisnya gitu. Dari sinilah aku ketemu Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru untuk mencari pangsa pasar baru dan meninggalkan pangsa pasar yang jenuh. Dan ini adalah buku kesayangan aku, salah satu buku kesayangan aku, Surat Kematian Chow Hao Hui. Di sini aku lebih belajar teknisnya, gitu. Di sini aku baru tahu ada istilah namanya unreliable narrator. Jadi ini benar-benar menyesatkan banget. Gaya menulisnya luar biasa gitu. Aku coba terapkan gaya menulisnya ini di Behind the Plot untuk ngeprank pembaca. Dan sejauh ini sudah banyak yang berhasil di prank. Kemudian ini The Divine Matrix, Greg Braden. Di sini ada penjelasan tentang fisika kuantum, tentang polarisasi DNA, di mana kalau misalnya DNA kita dipisah, gitu, ada bagian DNA kita dipisah, kita berubah, DNA yang dipisah itu juga berubah, ngikutin perubahan kita, polarisasi. Di sini menjelaskan tentang kekuatan pikiran yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, ini referensi yang paling berat, makalah tutorial mekanika kuantum karya Hendradi Hardinata. Ini tebelnya 181 halaman dan semua tentang fisika kuantum, pendapat para ahli dan tentang polarisasi foton. Gitu. Ini benar-benar harus dibaca 181 halaman dan harus dimengerti gitu. Jadi kalau kemarin sempat ada yang bilang, sempat ada yang mikir, aku kan dari buku awal sampai akhir ada tentang sci-fi-nya gitu. Ada yang mengira aku nih suka ikut olimpiade ya. Ada yang mengira ini jago ya di IPA, padahal enggak gitu. Ini kalau misalnya buku mau mengarah buku sains itu enggak masalah IPA atau IPS. Penjurusan itu kan baru dilakukan kan di kelas 11 12 ya atau kelas 23 SMA. Sebelum itu kan kita sudah belajar IPA. IPA itu kan ada di sekeliling kita dan yang aku masukin di situ juga cuma basic. Tapi tentang kalau yang fisika kuantum udah pasti harus belajar lagi apapun jurusannya IPA atau IPS. Dan ini adalah bocoran novel aku sorry, summary-nya. Jadi novel aku secara keseluruhan ada romansnya, ada thrillernya, ada sci-fi-nya. Cuma kadarnya berbeda-beda gitu. Kalau misalnya banyak yang nanya, Dark Princess itu thriller sama romansnya 50-50. Jadi berimbang antara thriller dan romance. Kalau untuk Butterfly in Aurora, romansnya lebih banyak. Thrillernya ada sedikit di bawah. Ini kalau perasaannya halus banget, mau baca Butterfly in Aurora ini harus sediain tisu karena udah banyak korbannya yang aku bikin nangis gitu. Terus kalau misalnya untuk The Black Lotus, ini amat sangat yang aku sayang ini Black Lotus karena dia full action dan ada high teknologinya gitu yang benar-benar aku ngebayangin sendiri. Dan di sini juga aku nerapin prinsip strategi perang di Art of War
strategi perang Sun Tzu ke dunia politikan modern, konspirasi politik. Ya, ini kalau kata orang-orang ini bukunya bikin sakit kepala ini The Black Lotus. Terus behind the plot ini romance dan sci-fi juga banyak. Cuma ini aku tadi berusaha menerapkan gaya tulisan baru dengan teknik unreliable narator itu. Gimana sih bisa menyesatkan pembaca gitu. Dan kira-kira kena tipu nggak sih ini pembaca gitu kan. Kalau penulis kan targetnya kan yang cuma bikin pembaca marah, kena tipu atau nangis gitu kan. Dan ini sejauh ini behind the plot sudah banyak yang kena tipu sih. Terus ini yang lagi aku tulis The Butterfly Effect. Nah ini agak berat nih, plotnya sekarang lagi kusut. Ini yang rencananya awalnya tuh aku galau, aku mau bikin 6 atau 7 gitu. Setelah akhirnya aku bincang-bincang sama adikku sendiri, adikku sih nggak baca buku gitu. Terus dia terpikir kenapa nggak dibikin seperti Marvel aja konsepnya, phase 1, phase 2 gitu. Jadi ini aku akhirnya memutuskan sepertinya aku akan bikin 2 phase. Di phase pertama aku bikin endgame-nya di The Butterfly Effect. Phase kedua aku belum tahu mau bikin berapa buku, tapi sejauh ini ide yang udah tercetus ada 2. Bisa bisa cuma 1, bisa 2 atau bisa lebih gitu, tapi sejauh ini 2. Kenapa aku bikin 2 phase gini? Karena ini phase yang kedua masih ada benang merahnya pasti sedikit, tapi bukan tentang bagian ini lagi. Jadi seperti Marvel misalnya Wakanda dan sekarang anaknya gitu. Jadi ini kira-kira bocoran aku untuk tulisan aku di masa mendatang. Semoga. Sekarang The Butterfly Effect masih dalam proses penulisan. Sekian dari aku, itu aja. Terima kasih. Kembali ke Mbak Unun apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Olive atas penyampaian materinya. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh. Atau Mbak Olive mau bacain tuh komentar di chat. Itu iya Black Lotus bikin sakit kepala. Oh iya emang. Tapi ada anak SMA yang bisa baca langsung lompat The Black Lotus dan mereka nggak pusing. Tuh hebat sekali. Luar biasa referensinya. Terima kasih. Keren jadi 2 phase. Bacanya ngacak boleh nggak? Boleh aja sih. Cuma nanti kurang baper. Udah segitu aja komennya Mbak Umi. Ini ada yang mau bertanya dulu? Bisa raise hand atau itu ada yang mau bertanya di kolom komentar, Mbak. Oke, oke. Dari Kak Geta ya. Apa yang melatar belakangi menulis buku ini? Apa yang melatar sebenarnya ini udah mencakup apa yang melatar belakangi aku menulis semua buku gitu ya. Satu karena hobi, hobi. Dua karena ya buat terapi aku sendiri gitu. Otak ini udah kepenuhan dan aku harus keluarin. Tapi memang buku-buku aku tentang biasanya wanita jagoan, wanita cerdas gitu. Mungkin karena aku agak sedikit feminis ya gitu. Untuk bagaimana wanita-wanita sekarang tuh lebih tangguh. Dan apalagi behind the plot ini kan tentang human trafficking, tentang PSK yang disiksa, tapi sama sekali tidak ada maksud untuk menyudutkan PSK. Bahkan di sini untuk apa? Sorry, untuk sedikit menyindir gitu. Walaupun ada terjadi kekerasan terhadap PSK, mereka tuh juga manusia, mereka tuh korban yang berhak untuk dibela gitu. Apalagi kalau baca bukunya Maman Suherman itu tuh betapa PSK tuh tiap malam sebelum bekerja tuh mereka selalu berdoa semoga kliennya tuh nggak kasar gitu. Dan ini juga sedikit aku masukin mimpi aku di mana salah satu tokoh utamanya tuh mendirikan yayasan yang untuk melindungi korban-korban wanita dan anak-anak yang korban human trafficking. Tantangannya atau kesulitannya untuk menulis buku. Ini nomor 2 dan nomor 3 sekalian aku jawab dulu kali ya. Eh,
aku lebih prefer jawab yang ketiga dulu. Pernah mengalami writer's block nggak? Gimana ngatasinya? Writer's block udah pasti pernah dialamin. Ngatasinnya, ngatasinnya udah pasti dengan baca yang banyak, nonton yang banyak. Ya mungkin kalau udah mau traveling, traveling. Tapi aku sendiri ngatasin writer block dengan nulis lagi. Nulis fanfiction yang di luar naskah utama. Dan bagi aku tantangan kesulitan waktu menulis buku ini, tantangan kesulitan untuk menulis semua buku bahkan. Writer's block itu bukan tantangan aku. Writer's block tuh masih bisa diatasi. Tantangannya adalah penghayatan pada saat menulis. Jadi kalau aku nulis itu apalagi plot-plot yang utama, plot-plot puncak itu perlu penghayatan, bukan cuma sekedar hati ya, jiwa raga. Jadi mungkin seperti entah seperti orang kesurupan lah, entah seperti orang kesambet lah gitu. Ngetiknya nggak seberapa, ngetriknya nggak seberapa lelah, tapi penghayatannya itu capek. Jadi misalnya mau bikin plot yang tentang sedih, yang sedih, itu udah pasti nangisnya bener-bener nangis sesenggukan gitu loh. Jadi sama aja kayak kalau pemain film lagi baca naskah, itu bisa terbawa penokohannya tuh seharian gitu, saking menghayatinya. Itu begitu, itu yang bikin capek daripada nulisnya. Kalau adegannya full action yang lagi aku bikin, itu bener-bener ngos-ngosan tuh, jantungnya berdebar-debar seharian. Jadi kalau udah bikin satu plot, dua plot itu harus berhenti dulu. Itu sih tantangannya yang lebih bikin capek gitu. Jadi kalau misalnya ada yang baca buku aku berasa ngos-ngosan juga lah, atau berasa nangis, sedih juga nangis, ya percayalah aku juga udah merasakan semua itu pada saat menulis. Itu yang lebih susah daripada writer's block, karena aku nggak mau buku aku cuma sekadar teknik tulisan tapi nggak ada nyawanya di sana gitu. Itu tantangan utamanya. Iya. Buku Mbak Olive biasanya, mana sih? Assalamualaikum, ini dulu deh. Kak Olive basicnya bukan hukum kriminologi. Kenapa akhirnya menuliskan buku bergenre action thriller? Ini mungkin dipengaruhi karena bacaan aku juga dari kecil gitu. Aku udah baca seperti kalau buku-buku lokal tuh Mirawe. Mirawe kan nggak cuma tentang romance gitu. Ada tentang thrillernya juga sedikit. Sampai akhirnya aku merambah ke buku-buku luar negeri seperti Sandra Brown. Kayaknya asik aja gitu nulis genre thriller action. Aku udah coba dalam em, berusaha mencari, aku sebenarnya bagusnya nulis apa sih? Nulis cerita anak udah bisa di Bobo, udah nggak pernah keterima cerita anakku di Bobo. Nulis cerita remaja kok kayaknya nggak enak ya. Pas coba nulis cerita dewasa yang genrenya action itu lebih seru gitu daripada genrenya romance. Makanya di antara 5 buku ini yang paling aku susah tulis tuh Butterfly in Aurora. Kayaknya ini romansnya banyak banget dan tokoh utamanya bukan aku banget. Aku nggak lemah lembut gitu kan. Ini yang paling susah. Tapi yang buku thriller-thriller ini nggak terlalu susah, nggak gitu banyak nyangkutnya. Memang di situ mungkin ya jiwanya. Tapi aku nggak pernah mematoki aku nih apa khusus penulis genre thriller gitu, enggak gitu. Aku juga ada ide-ide kayak historical romance atau drama musikal itu aku juga ada, cuma belum eksekusi aja. Kak Adis, buku Mbak Olive biasanya nyindir-nyindir. Di bukunya sebenarnya mau nyindir situasi sosial betapa PSK dipandang sebelah mata nggak sih? Udah dijawab ya? Udah dijawab ya Kak ya? Yang tadi. Mbak Unun kayaknya nggak apa-apa deh kalau mereka mau nanya langsung. Bingung aku jawabnya di chat. Iya loh, kalau mau tanya boleh Iya, menghidupkan, iya. iya, speaker, mic sama Oke, oke. videonya ya, sama Ini kameranya. bagaimana cara memainkan perasaan atau suasana pembaca lewat genre action, lewat buku seperti Behind the Plot. Pernah mencoba nulis cerita kok rasanya sulit memainkan perasaan pembaca. Nah, memainkan perasaan pembaca ya. Ya sebelum memainkan perasaan pembaca, ya itu aku bilang penghayatan perasaan kita juga harus main dulu. Aku nggak tahu bagaimana dengan penulis lain. Mungkin ada penulis lain yang lebih menekankan ke teknik. Jadi pada saat berhadapan dengan komputer, mikirnya kata-kata apa ya yang bagus gitu ya. Kata-kata apa ya yang bakal keren. Ya kalau mikirin teknik begitu, kalau buat aku sih percaya novelku nggak bakal selesai gitu. Kalau aku lebih ke misalnya bengong, bengong tuh untuk ngebayangin film di benak novel aku ini tuh film di benak aku. Jadi kalau misalnya begitu udah di depan komputer,
aku nggak akan mikir kata-kata yang bagus apa sih, langsung aja terjemahkan filmnya di benak aku ke wordnya gitu. Misal di sini misalnya Mbak Unun, misalnya Mbak Unun lagi, misalnya kita ngebayangin Mbak Unun lagi makan bakso gitu. Kalau misalnya orang mikirin teknik kan, enaknya gimana ya buat menggambarin Mbak Unun makan bakso dengan bagus begitu, misalnya di sebuah pegunungan atau apa pada suatu hari, ya itu nggak bakal selesai-selesai gitu. Tapi kalau aku misalnya ngebayangin Mbak Unun bikin lagi makan bakso, ya langsung aja aku tulis Mbak Unun lagi makan bakso di ini itu, begitu tulis aja apa yang terbaik di benak itu akan berkembang sendiri. Jadi nanti plotnya akan lebih hidup gitu, lebih bernyawa kalau menurut aku gitu. Siapa nih? Mas Vin. Ada niat untuk dengan setting lokal nggak? Ada. Tunggu aja. Mainin perasaan sendiri. Betul. Sosok atau tokoh yang mempengaruhi untuk dijadikan panutan dalam menulis suatu buku. Sosok yang mempengaruhi itu siapa ya? Oh, ya. Sosok yang mempengaruhi aku untuk dijadikan panutan dalam menulis. Maksudnya, sese mungkin ini tolong Kak Ganesha, ini maksudnya aku nulis panutan itu dalam jadi tokoh atau gimana ya? Ayo Kak Ganes, ono kem. Atau mungkin seseorang yang maksudnya motivasi aku untuk menulis gitu? Assalamualaikum Kak Olive. Ya. Ya. Mau tanya nih Kak, Hah? apakah Kak Olive mempunyai figur ataupun tokoh yang Kak Olive jadikan sebagai panutan atau idola ketika membuat suatu cerita sehingga karya-karyanya Kak Olive itu mungkin bercirikan tokoh tersebut, entah itu mungkin ketika thriller ada kesan kemiripan atau idenya banyak dari Kang Maman mungkin atau dari tokoh yang lain mungkin Oh. jadi tokoh idolanya Kak Olive ketika menulis. Oke, makasih Kak. Eh, aku nulis ini tokoh sendiri, aku nggak ngerasa idolain siapa-siapa sih. Aku bangun tokoh sendiri berdasarkan memang udah hayalan aku sendiri. Nggak ada. Misalnya kalau kayak ada yang mungkin yang berdasarkan aktris, aktor siapa gitu. Itu kan jatuhnya fanfiction ya. Tapi aku nggak begitu. Jadi aku benar-benar bangun karakter ini sendiri. Gue kan mungkin udah bangun karakter, mungkin ngebayangkan mukanya, muka artis siapa itu ya. Tapi nggak berdasarkan artis itu, terus aku tuh bikin cerita gitu. Kalau misalnya aku mau punya suatu ide pada saat nulis, baru aku cari-cari referensi. Jadi misalnya kayak aku ketemu bukunya Kang Mamang itu karena pada saat nulis cari-cari aku butuh referensi, baru aku cari ketemu buku Kang Maman gitu. Bukan aku baca Kang Maman baru aku bikin cerita yang terinspirasi dari situ tuh enggak gitu. Semoga jelas ya Kak Ganesha ya. Ini apa? Kak Linda. Nama karakter di buku unik-unik dapat inspirasi dari mana? Apakah ada karakter yang terinspirasi dari orang sungguhan? Apa ada karakter yang buat kakak spesial atau paling berkesan? Oke, ini panjang ya. Karakter di unik-unik dapat inspirasi dari mana? Ini ya, sebenarnya kemarin nih kalau untuk nama karakter, kemarin aku ada dapat sedikit sentilan juga. Ini kan buku aku settingnya Taiwan, Hong Kong gitu. Jadi ada yang menganggap ini namanya susah, emang susah diingat sih, memang susah diingat. Tapi aku nggak suka kalau dianggap sebagai kelemahan buku, karena ini memang settingnya di sana kecuali aku bikin cerita perantauan. Nama-nama ini terutama 4 tokoh utama wanita, yang satu mafia, satu ilmuwan, satu agen MSS, satunya PSK, itu semuanya memang punya arti, kecuali pemeran pembantunya itu nggak ada artinya lah, itu cuma dari nama-nama Cina biasa. Seperti Xian Er, Xian itu dari huruf Hanzenya Dewi, He Xianku. Tolong koreksi kalau intonasi saya salah gitu, He Xianku. Itu Dewi. Er itu biasa dipakai untuk menyatakan anak. Jadi Xian Er itu anak Dewi. Kemudian ada Lian Er. Lian Er itu dari Lian Hua, bunga teratai. Jadi teratai dan Er jadinya anak teratai. Itu Black Lotus.
Kemudian ada Xiaotie. Xiaotie itu Xiao itu kecil. Tie itu dari Hutie, kupu-kupu. Jadi kupu-kupu kecil. Kalau liang-liang itu dari Yue Liang, liang Yue Liang cahaya bulan. Aku ambil liang-liangnya. Jadi itu artinya cahaya. Itu terinspirasinya bagaimana ya? Memang sudah terbangun aja di cerita sih. Karena aku pengen bikin cerita mini Xian Er ini, si Dark Princess ini ya memang tangguh, ya aku bikin aja seperti kayak setengah Dewi gitu. Terus Dewi biasa pasangannya adalah teratai. Jadi ada di Black Lotus teratai. Kalau Xiaotie kupu-kupu ya seperti di ceritanya kan dia memang PSK, kupu-kupu malam, jadi aku kasih nama Xiaotie, kupu-kupu kecil. Kemudian anaknya kan udah seperti yang namanya anak bagi seorang ibu kan udah kekuatan buat dia, ya aku kasih nama Liang-Liang Cahaya. Apakah karakter terinspirasi dari orang sungguhan? Nggak ada karakter yang terinspirasi dari orang sungguhan. Cuma ngarang sendiri. Apakah ada karakter yang buat kakak spesial atau paling berkesan? Karakter yang paling berkesan udah pasti anak pertama, The Princess, itu yang paling berkesan dan paling complicated. Mungkin karena anak pertama ya, jadi dia tangguh, dia dingin, tapi juga bucin. Kelemahannya adalah bucin. Tadi udah sharing tentang pemilihan judul buku behind the plot. Ada tips gimana memilih judul cerita? Nah, ini agak susah nih. Bagaimana memilih buku judul cerita? eh Lebih kalau misalnya nulis tanpa judul dulu nggak masalah. Bikin dulu ceritanya sampai selesai. Nanti kita lihat di mana plotnya yang paling dominan gitu. Tadinya aku juga sempat behind the plotnya mau bikin Miss of Yesterday lah atau tentang ya pokoknya kabut masa lalu gitulah karena kan ini dari nyambungnya sedikit dari Butterfly in Aurora tapi kok kayaknya kabut masa lalu kayak gimana banget gitu. Belakangan pas tokoh penjahatnya udah jadi, udah terpikirkan, kayaknya lebih untuk menarik penasaran pembaca tuh lebih ke thrillernya deh daripada kabut masa lalu gitu kan. Jadi aku ambillah judul si Behind the Plot. Jadi si penulisnya, si penjahatnya ini yang bermain-main dengan plot gitu. Jadi ditulis dulu boleh semuanya, baru nanti dilihat apa yang paling dominan dari cerita itu, kekuatannya apa. Ini dari Vio. Vio, Kak Olive habis nulis baca ulang nggak sih ceritanya nyambung aja? Udah pasti baca ulang gitu. Habis nulis baca ulang, habis dicetak diterbitin aja baca ulang. Apalagi nulisnya seri gitu kan. Jangan sampai di buku awalnya misalnya tokohnya punya cacat di sebelah kiri, di buku terakhir sebelah kanan. Di buku pertamanya anaknya cewek, tiba-tiba buku terakhir anaknya cowok karena kita lupa gitu. Jadi seri udah pasti aku baca ulang tiap kali mau tulis baru aku baca ulang terus gitu biar nggak terjadi kesalahan. Kira-kira segitu aja. Ini nggak ada yang mau ngobrol. Balik ke Mbak Unun. Aku mau nanya Mbak. Heeh. Mbak Olive ini berarti nulis bukunya dapat ide dulu baru nyari referensi atau dari baca-baca baru dapat ide? Dapat ide dulu. Baru Seperti misalnya nih, kalau misalnya ada yang ngira aku anak IPA hebat, dikoreksi aku bukan IPA hebat, IPA-nya nilainya biasa-biasa aja. Jadi gini, misalnya pas bikin tentang penyakit diabetes gitu kan, ya aku udah pasti bikin perusahaannya perusahaan teknologi. Aku kan mikir diabetes ini kenapa sih harus nunggu ginjal yang pas? Emang nggak bisa apa bikin ginjal buatan itu aku mikir sendiri gitu. Dan pada saat terpikirkan itu cobalah nyari di internet, jangan-jangan ginjal buatan udah ada gitu kan. Dan ternyata memang ada ginjal bionik yang tapi masih dalam project, belum jadi gitu. Pas aku pelajari lah struktur ginjal tuh gimana sih, terus kenapa project ini belum jalan gitu, belum bisa rampung karena ya memang ginjal itu kerjanya rumit, sistem filtrasinya gitu. Belum ada. Dia bisa menghasilkan enzim sendiri, itu yang namanya buatan Tuhan, manusia berusaha duplikat kan susah ya gitu. Itu aku pikir sendiri dulu. Terus contoh lagi misalnya kayak sumsum tulang. Aku juga mikir, ini yang leukemia emang nggak bisa apa dibikin maksudnya sumsum tulang buatan daripada nungguin sumsum tulang yang cocok itu kan nggak keburu gitu. Pikirannya sederhana itu aja gitu. Terus carilah sumsum tulang bionik. Sumsum tulang bionik memang ada, koreksi kalau aku salah. Dia ada tapi baru untuk memperbaiki
struktur tulang belakang, bukan untuk transplantasi kanker darah. Gitu. Terus aku mikir lagi apa ya? Nah, untuk menyaingi perusahaan ini yang lebih besar ini, aku butuh suatu produk yang lebih besar, tapi sedikit menyinggung kode etik gitu. Ya aku cari-cari biasanya kalau yang kayak gini berhubungan dengan edit DNA nih atau edit gen nih. Cari-cari ternyata ada CRISPR yang gene editing yang bahaya lah untuk kode etik gitu. Jadi gene editing ini boleh kalau berdasarkan aku baca boleh dilakukan di tumbuhan, di hewan atau di manusia dewasa misalnya punya bawaan sakit diabetes tadi DNA-nya disuntik bakteri Cas9 gitu kan digunting DNA yang membawa diabetes itu diganti DNA baru tapi nggak boleh dilakukan di embrio nggak boleh dilakukan di embrio karena takut terjadi mutasi mutan nanti jadinya apa anaknya itu gitu. Terus satu lagi seperti di Black Lotus kesayangan aku adalah pada saat itu memang kita gimana mengaitkannya gitu ya. Misalnya kayak di Black Lotus kan harus eh, jagoannya harus ke gunung di Rusia. Ya mikir dong ke gunungnya naik apa ya gitu kan. Ke gunungnya udah pasti naik pesawat gitu. Gak mungkin naik helikopter terus pesawatnya parkir di mana gitu. Dari situ mikir di situ kebetulan ada danau pesawatnya ya aku bikin lah. Emang ada nggak sih pesawat amfibi gitu di dunia ini gitu? Aku googling lagi pesawat amfibi ada, tapi baru landing dan take off di atas permukaan air, belum nyelam ke dalam gitu. Ya di sini kita boleh berimajinasi, berangan-angan, tapi jangan mengada-ngada juga gitu kan. Dilihat timelinenya tahunnya gimana gitu. Kalau misalnya lihat di Black Lotus kan dari timeline tahunnya 2020 ke 2050 kayaknya kayaknya sih nggak belum langsung secanggih itulah ya pesawat amfibi ya di sini makanya dibilang masih dalam tahap percobaan pesawat amfibinya gitu kan kita nggak tahu arus gelombangnya dan suhu airnya berapa yang bikin pesawat ini bisa bertahan kedalamannya tekanannya berapa gitu kan dan memang di sini aku bikin kendala kan pesawatnya sedikit macet gitu. Terus kita juga harus perhitungkan lagi nih pesawat butuh mendarat tuh apa sih gitu kan butuh cahaya ya cari-carilah di Rusia itu matahari terbenam jam berapa terbit jam berapa jam jadi pahlawannya beraksi di dalam berapa jam cukup nggak gitu. Jadi makanya aku bikin pesawatnya ya pada saat landing nyelam gitu pada saat matahari terbenam dan mereka harus sudah selesai pada saat matahari terbit lagi gitu. Terus mikir juga nih, kalau pesawat dibikin nyelam, make sense nggak namanya kalau dalam masa percobaan gitu kan. Pesawat kan bodinya ringan. Kalau misalnya buat nyelam, bodinya berat kayak kapal selam. Jadi kalau bodi ringan masuk ke bawah, udah pasti arusnya gonjang-ganjing. Ya gitu, jadi dibikin logik lah walaupun itu hasil imajinasi. Ya itu sebagian besar imajinasi aku, baru aku berusaha cari logiknya gitu, Mbak. Berarti bisa lebih lama risetnya daripada nulisnya, Mbak. Aku kalau riset itu ada mungkin penulis yang riset dulu baru nulis. Kalau aku risetnya paralel, jadi ditulis dulu, nyangkut di mana, baru aku riset lagi gitu. Tulis lagi, nyangkut di mana, baru riset lagi gitu. Karena kalau dibikin dari awal semua ke tengah, kita nggak tahu tengah itu kadang suka berubah plotnya gitu. Tulisannya suka berubah. Aku juga berubah-berubah, nggak nyangka akan bikin kayak pesawat amfibi lah atau apa. Aku juga nggak tahu akan sampai ke situ gitu. Jadi risetku paralel, Mbak. Gitu. Terus yang baca tentang buku kuantum itu baca sendiri terus tanya ke ahlinya gitu nggak sih, Mbak? Aku pengen banget memang kalau ada yang ngerti ahli kuantum gitu kan. Waktu aku kerjain Butterfly in Aurora ini aja kan aku tanya psikiater gitu kan. Tapi nggak ketemu ya ahli ahli fisika kuantum itu siapa gitu. Nggak ada yang bisa diajak bicara karena otak aku berangan-angan sendiri. Jadi cari-cari di internet ketemulah makalah itu dan amat sangat membantu sekali gitu. Ini ada yang apa? Mau tanya lagi boleh nggak boleh? Mana yang paling sulit atau jelimet effortnya luar biasa oleh waktu? eh Ya itu di antara 5 buku yang paling ngejelimet, ya percaya nggak percaya itu Butterfly in Aurora justru bukan si Black Lotus karena ini bener-bener aku nggak ada fondasinya, nggak tahu mau bikinnya gimana gitu. Dan apalagi ini romance.
mau bikin ceweknya lemah lembut, itu kan jauh dari aku nggak lemah lembut, tapi dia visioner dan cerdas dan agak sedikit sakral kali ya, ajaib saking visionernya gitu. Ini susah banget. Aku sempat doc writer, terus kendalanya waktu itu juga pandemi, stresnya luar biasa gitu kan. Makanya aku sempat ini ke psikiater, apalagi tentang penjahatnya juga punya bipolar. Ini yang paling lama sih. Ini aja ketemu plotnya belakangan nggak sengaja karena aku lagi di kantor, datangnya kepagian tidur, mimpi lah tuh adegan berantem berantem dan diusir. Jadi disitulah oh ya udahlah pakai cerita itu aja gitu kan. Cuma dapatnya dari mimpi, sesimpel itu. Tapi ya pengembangan tekniknya memang bolak-balik sampai akhirnya aku ke psikiater. Itu berapa lama penulisan behind the plot? 10 bulan kurang lebih. Ini Kak Linda, salut effort. Semua bagian betul itu. Sering banget baca buku, sering nggak masuk akal, terlalu berlebihan, bikin pembaca mengurutkan kening. Lama-lama gedeg nggak terima. Iya, itu. Jadi boleh imajinasi. Sebenarnya kan fiksi itu luas ya. Berimajinasi itu luas, nggak ada batasan. Tapi kita bikin logik gitu. Kayak tadi pesawat amfibi, kalau misalnya dalam kurun waktu timeline 2020 sampai 2050, kayaknya mungkin nggak langsung secanggih itu. Kalau 2100, 2200 ya mungkin udah bisa pesawat amfibinya secanggih itu. Ya balik ke Bauni. Bukunya Kak Olive kan aku udah baca semua nih. Ini tapi aku nggak ada yang Dark Princess 1 ya. Jadi buku pertama itu emang penting banget ya buat kayak aku tuh baca yang pertama tuh kok bagus banget, terus akhirnya jadi nagih buat baca yang selanjutnya gitu Mbak. Kalau yang Ya. Ini setelah topik tanam nanti mau terbitin buku dengan judul apa lagi nih? Karena tadi ada phase 2 masih thriller deh kayaknya. Kalau nggak nyangkut ya gitu. terus butterfly effect ini nanti nyambung sama butterfly in Aurora Mbak. Uh, Oh nanti. Butterfly Effect penyelesaian dari semuanya, bukan nyambung dari mana-mana, penyelesaian dari semuanya. Oh Endgame. dari Dark Princess 1 sampai akhir. Iya, penyelesaian semuanya. Emang ini semua gara-gara biang keladinya si Butterfly Aurora sampai akhirnya beranak lagi buku. Tadinya tuh Butterfly in Aurora aku nggak mau bikin begini loh. Aku bener-bener mau bikin. Kalau ditanya sampai dengan rilis Dark Princess 2, kalau ditanya Olive nggak bikin series tentang Dark Princess? Enggak, aku jawab enggak. Karena memang nggak mau bikin seri gitu. Gak taunya pada saat nulis Butterfly in Aurora, tadinya juga arti akhirnya nggak mau kayak begitu gitu. Pada saat nulis di tengah-tengah, jadinya kepleset sendiri gitu. Jadi nyambung lah ada benang merah dari Dark Princess. Ya udahlah, jadi aku rombak lagi akhirnya nggak begini, akhirnya harus ya menyedihkan gitu. Dan ini biang keladi dari buku-buku selanjutnya, The Black Lotus, Behind the Plot, sama The Butterfly Effect. Jadi nggak sengaja jadi seri gitu. Oh yang fase 2 nanti tokohnya sama Mbak. Satu dua rahasia. Mana nih ya? Rahasia. Aku tadinya pas baca habis Dark Princess itu apa? Butterfly kan? Iya, Itu Butterfly. oh kok nggak nyambung sih ini tokohnya kok beda kayak gitu. Terus ya Iya. tetap tak baca sampai akhir. Oh ada ini. Iya, Biar kayak semua ada takdirnya sendiri gitu yang nah, ditulis gitu kan. Makanya kalau sampai ada pembaca yang kayak, memang aku kan orangnya juga terbuka sama kritik saran gitu. Tapi kalau kritiknya udah menyangkut substansi yang kayak menentukan nasib tokoh gitu, kenapa yang enggak ini, kenapa tokohnya nggak gitu, itu aku masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja gitu. Karena aku ngerasa aku yang berhak untuk menentukan nasib tokoh aku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk seperti teknis misalnya, ada masukan nih kayaknya gaya bahasanya percakapannya masih kaku. Oke, itu pasti aku perbaiki. Mungkin aku pada saat nulis masukin cara aku bicara sendiri, cara aku sendiri bicara ke naskah, jadi agak kaku. Itu aku perhatikan. Tapi kalau untuk misalnya ada teman aku yang dia fanatik banget ngefansnya sama Dark Princess gitu. Pada saat melihat baca di Behind the Plot, Dark Princess-nya mungkin tidak ada action, tidak turun lapangan lah gitu istilahnya. Mungkin dia agak kecewa gitu. Kenapa nggak ditongolin gini-gini? Kenapa nggak dimunculin? Ya itu hak aku gitu. Aku juga punya bagaimana takdir mereka tuh mau menentukan takdir mereka tuh gimana gitu.
Jadi aku nggak suka kalau diikut campur dalam urusan substansi yang menentukan nasib tokoh-tokoh ini, aku agak keras kepala di sini. Tapi kalau untuk teknis, gaya bahasa atau misalnya percakapannya atau apa, iya aku terima itu masukannya. Terus seiring berjalannya Mbak Olive nulis itu pernah nggak sih kayak ngerubah cerita kayak oh kayak yang kemarin tuh nggak bagus deh kayak gitu. Ini berubah cerita yang sedang ditulis atau berubah cerita yang maksudnya sudah dalam terbit atau masih dalam naskah? Dalam misalnya nulis satu buku Heeh. gitu terus masih nulis kayak gitu terus yang misalnya apa cerita sebelumnya kayak ah kok aneh ya kayak gitu pernah nggak sih Mbak? Oh ya pasti pernah, pasti pernah, Pernah pasti gonta-ganti pernah. gitu. Iya, Hmm. Dark Princess yang pertama juga aku gonta-ganti gitu kan. Ya pokoknya walaupun ada, nah walaupun misalnya kita block writer merasa ini tidak masuk akal, tulis aja dulu gitu kan. Nanti udah di berapa lama merasa ini nggak masuk akal, aku hapus. Apalagi Butterfly in Aurora itu rombaknya gila-gilaan. Di antara 5 naskah itu, 5 novel yang paling rombaknya banyak itu Butterfly in Aurora. Jadi ya berapa kali lah tadinya penjahatnya begini, hapus lagi itu pasti pernah mbak. Nggak ada yang sekali nulis langsung mulu sempurna gitu, nggak ada. Gitu. Setelah naskahnya selesai sebelum dicetak tuh juga dikasih ke suruh baca orang lain gitu juga Pak? Enggak, aku nggak punya orang lain untuk baca naskahku gitu. Karena kalau misalnya aku tahu sifat aku, kalau misalnya aku ada kayak gitu, aku kasih ke orang lain baca, tiba-tiba orang itu, kenapa nggak begini, kenapa begitu? Misalnya ngasih 5 orang, pasti kan masukannya beda-beda gitu kan. Aku tambah stres nanti nggak bakal aku terbitin itu, nggak bakal aku terbitin karena udah stres duluan, udah tertekan duluan. Jadi aku bener-bener modal ngasih naskah ke Steleto itu modal nekat, benar-benar modal nekat gitu. Jadi kita kalau misalnya ada yang bilang penulis harus nentuin nih yang baca naskah pertama kita, ya terserah gitu. Kalau misalnya ada yang merasa nyamannya seperti itu silakan, tapi kalau aku malah nggak nyaman ya. Aku benar-benar mendingan modal nekat aja gitu. Berarti Mbak Olive ini termasuk penulis yang menulis buat diri sendiri ya? Nggak buat pembaca gitu, maunya gimana gitu. Ikutin pasar. Enggak, enggak. Makanya waktu awalnya aku terbit ini jujur nih ya, aku curhat nih ya gitu kan. Kayak aku nerbitin The Princess 1-2 di Stiletto itu kan aku ngerasa kok kayaknya nggak ada temen ya, Stiletto kebanyakan buku parenting nih, kalaupun ada fiksi kayaknya fiksinya romance, gimana nih ini thriller sendirian nih, jangan-jangan di Indonesia nggak ada gitu kan. Tapi kan aku tetap nekat gitu. Nah, untungnya belakangan ketemu Instagramnya Mas Vin, ketemu Instagramnya Detektif ID Scarlet Award, oh aku baru tahu ternyata banyak temen di sana gitu kan. Ya aku ngerti juga kalau misalnya Stiletto kan pasti udah promosi, tapi kan banyak antrian buku lain gitu. Jadi dari sana komunitas itu juga membantu. Ternyata oh banyak ya temennya gitu. Ya aku ngerasa sendiri tadinya ya karena sebenarnya banyak buku parenting, tapi aku tetap terbitin aja kan. Modal nekat gitu. Idealisme. Iya benar. Ya. Ayo siapa yang mau bertanya lagi? Ini ada Kak Mira nih. Oh ini nggak apa-apa. Maaf. Iya ini Mira aku tahu. Eh aku ulang lagi, jadi buku seri tidak pernah ada plan dari awal. Dan buru-buru ada roadmap-nya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu karena nggak sengaja bikin Butterfly in Aurora di chapter kesekian, ya pokoknya ternyata nyambung lah gitu, nggak sengaja bener-bener sampai akhirnya ya aku harus rombak semua rencana aku. Tadinya aku mau nerbitin juga genre fantasi gitu-gitu, tapi akhirnya ya udah deh karena udah terlanjur tertulis seperti itu di Butterfly di Aurora, ya aku harus bikin ini selesai gitu. Tapi mengenai plotnya gimana juga pokoknya nggak terencana lah sama sekali gitu, benar-benar nggak terencana. Baru akhirnya bikin-bikin ya baru disambungin, dicari timelinenya gitu. Nggak ada rencana sama sekali. Kalau film Mbak ada nggak yang kayak sejenis kayak gini behind the plot yang menginspirasi gitu? Film yang menginspirasi kemarin apa ya? Film yang menginspirasi kemarin cuma aku nontonnya sih yang lebih ke sains ya, bukan yang kayak pembunuhnya tuh penulis tuh kayaknya aku belum nemu gitu loh. Jadi aku lebih ke sainsnya. Kemarin Mbak Desi ada ngasih film Sense8,
Juga aku ada nonton, ya nonton-nonton kayak Doctor Strange yang karena kan itu tentang fisika kuantum gitu. Itu ada sih nonton. Tapi cuma kayak dapat paling serpihan-serpihannya aja sih. Nggak menentukan semua plot. Ada yang mau bertanya kembali? Atau ada yang mau ngobrol? Bu Atun? Halo Mbak Unut, aku mau nanya tapi nulisnya Ya, silahkan. Langsung ngomong aja. Mbak Olive, hebat banget nih, risetnya luar biasa. Aku kagum banget tadi dari kuantum apa segala macam gitu ya. Heeh. Terus ternyata tetap produktif gitu, bisa 5 novel gitu dalam berapa tahun nih berarti 2 tahun 3 tahun ini ya? Dari 2019 Mbak Ika sampai 2000. 2023. Oke. Heeh. Terus ada nggak yang pas proses penulisan itu, terus pas bikin karakter gitu ya, kok ini karakterku ini kok mirip sama yang di novel nomor 2 atau nomor 3 gitu, ada nggak? Atau totally different gitu? Aku bikin ada sedikit kemiripan karena memang ini masih ada hubungan keluarga gitu Mbak. Gitu. Hmm. Jadi misalnya kalau misalnya mamanya keras kepala ya anaknya pasti keras kepala. Tapi aku bikin mungkin karena mamanya kehidupannya keras, anaknya lebih happy, anaknya lebih nyeleneh dikit gitu loh. Jadi masih ada kemiripan tapi masih bisa dibedain gitu. Karena memang hubungannya masih keluarga. Jadi mamanya pinter, anaknya jenius. Cuma bedanya mungkin mamanya yang itu kehidupannya keras, jadi lebih sedikit tenang, pemurung. Anaknya yang ini lebih ya ceria gitu. Gitu sih Hmm. mereka. Karena kan susah kan, dalam satu novel kan ada berapa karakter gitu ya. Iya, Terus eh, overlap nggak gitu ya? Ini udah pernah muncul nih karakter yang seperti ini gitu ya, tapi selalu dikasih sesuatu yang unik berarti ya di setiap karakternya ya. iya, pasti bisa, pasti bisa dibedain sesuatu yang unik itu. Jadi ya misalnya si tokoh yang pertama kalau marah kebiasaannya suka menghentakkan kaki, ya terus aku bikin sampai ke buku kelima konsisten. Terus Oke. kayak di buku kesekian, buku pertama bapaknya seorang polisi yang detail oriented, bisa berdeduksi dengan baik gitu. Aku turunin lah ke anaknya ini juga berdeduksi dengan baik gitu loh. Sama pemikirannya jeli. Jadi Hmm. karena masih ada hubungan ini ya keluarga aku masih bikin mirip-mirip gitu. Tapi ya dibikin keunikannya ada keunikannya gitu. Jadi kalau pembaca baca sih masih bisa dibedain. Keren banget. Good luck ya untuk buku selanjutnya ya. Terima Top. kasih Mbak Ika. Aku tunggu juga buku selanjutnya. Baik. Ya. Thank you, Mbak Unun. Oke, terima kasih Mbak Ika. Oke, teman-teman yang lain ada lagi ya? Tapi aku mau rekomendasi juga nih kalau misalnya ada penulis yang mungkin memang sempat ada yang nanya gimana sih bikin tokoh gitu. Mungkin bisa Mbak, dicontoh. aku nanya dong. Oh, oke, boleh. Silakan. Maaf nggak off cam ya, lagi di rumah sakit. Iya, iya. Itu loh, aku kan suka ini pakai catatan nggak Mbak? Kalau misalnya aku kan kadang-kadang ini masih dalam satu buku ya, nulis satu buku gitu. Itu Mm-mm. kan aku suka eh, tokohnya kan kapan muncul, kapan enggak kan nggak ada yang tidak tidak Mm-mm. terus-terusan muncul. Itu aku suka lupa itu gimana ya caranya. Aku suka manjatnya kejauhan. Oh, aku terus terang Bu, aku nggak pernah pakai catatan yang gimana-gimana sih. Kalau catatan outline aku tuh lebih untuk ngingetin aku nanti aku mau bikin adegan nendang kiri, nendang kanan gitu aja. Kalau untuk misalnya tokohnya muncul apa, terus terang aku enggak. Tokoh itu aku udah terbentuk di benak aku tuh cukup matang. Jadi pada saat ditulis sudah mengalir aja. Aku Enggak, lebih ke adegan. terutama itu apa tokoh-tokoh yang tidak bukan bukan tokoh yang terus ada di dalam situ gitu ya. Tokoh yang apa kayak tokoh pendamping gitulah Oh, itu. tokoh pendamping. Itu tuh kan suka apa? Suka kadang-kadang kadang muncul di situ terus nanti berapa bab gitu. Ternyata dia terpaksa harus dimunculin gitu loh. Padahal niat pertama enggak gitu. Nah itu Oh, kan kadang-kadang apa pakai pakai kayak bikin peta gitu enggak sih? eh
Kalau ibu merasa memang tokoh itu harus dimunculin, yang tadi dia munculin, nggak masalah kalau memang itu berperan di cerita, Bu. Gitu kan memang memang nulis kan pasti berubah-berubah. Tapi aku nggak pernah pakai peta atau gimana gitu. Nggak pernah. Nah, karena ya Bener-bener, masih muda sih ya soalnya. tulis. Atau bisa dicontoh, tadi aku mau bahas, bisa dicontoh, mungkin ada yang baca bukunya Mbak Ovi itu segitiga bertemu sama si lekang itu di depannya kan udah ada apa penokohan, gambarnya tokoh Jila seperti apa, karakter seperti apa, itu boleh juga lo ditiru gitu. Kalau misalnya sebelum terbit mungkin mau dibikin naskahnya misalnya si A tokohnya itu seperti ini tuh boleh. Itu mungkin kalau misalnya lebih membantu, tapi kalau aku sendiri nggak pakai catatan itu gitu, karena ya udah terbesit di benak aku seperti film aja sih, jadi aku tahu siapa tokoh pendamping yang harus harus muncul gitu. Tapi kalau memang ibu merasa yang tadinya tidak direncanakan muncul harus muncul, kalau memang berpengaruh di cerita ya boleh, nggak masalah kan Bu, kalau selama masih masuk akal gitu. Tapi terus terang aku sendiri dalam setiap buat novel sebisa mungkin aku nggak taruh banyak tokoh gitu di situ dalam satu waktu, karena bingung nanti siapa yang ngomong gitu. Misalnya kalau ada kayak yang satu grup 10 orang mati lah, siapa yang ngomong gitu, itu aku sebisa mungkin aku hindari gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak penokohan. Ada lagi Bu? Oke, Itu ya Bu makasih. ya. Yo, kapan-kapan nanya Japri aja ya. Iya boleh, boleh Japri aja. Oke. Makasih. Ini Mbak Ovi, bisa dirasakan Kak Olive agak feminis. Yang mau kutanya untuk karakter cowok mana yang paling relate dengan tokohnya dalam dikenal. Cerita-ceritanya mostly tema action. Adakah karakter yang pengen aku temui dalam kenyataan? Wah. Ini kalau karakter cowok suka aku bahas ya sama Kak Disti, cuma orangnya udah keluar aja nih. Jadi yang paling relate dengan tokoh nyata itu sepertinya Inspektur Lin. Ya, Inspektur Lin itu ada yang relate dengan tokoh nyata. Yang lain-lain kayaknya agak terlalu bagus untuk jadi nyata gitu, terlalu be good to be true gitu kayaknya. Apalagi tokoh yang di behind the plot itu si Mark itu yang bikin cewek-cewek kesengsem itu kayaknya too good to be true. Kayaknya lebih dalam tokoh nyata itu Inspektur Linsley, karena dia perintah pelintut sebentar mau ke cewek yang sini sebentar mau ke cewek yang sono gitu, itu yang kayaknya lebih relate dengan tokoh nyata gitu di dunia nyata ini. Cerita-cerita mostly tema action. Adakah karakter yang pengen aku temui dalam kenyataan? Kalau karakter yang pengen aku temui udah pasti Dark Princess, itu yang paling kesayangan aku gitu. Pengen sih ketemu dia dengan karakter yang complicated gitu. Sama itu Dark Princess sama yang top deh. Iya, iya, dia yang Top memang banget. ya udah anak pertama gitu kan. Niat Dia banget ya. dingin tapi keren, jadi irit ngomong tapi sekali ngomong menok gitu. Itu aku pengen. Tapi itu emang bagus banget. Iya, itu Bagus yang pengen aku sumpah ketemu. itu. Ya, ini permisi Kak Olive izin bertanya lagi, apa dalam buku Dark Princess ada bagian top part yang kakak tahan? Atau, oh iya. Dalam buku Dark Princess kan ada dua, apakah ada bagian yang ditahan untuk simpan dimasukkan ke buku Dark Princess 2? Ada gitu. Bisa dilihat kan kalau Dark Princess 1 kan tipis ya gitu. Memang aku makanya aku bilang tuh waktu terbitin buku debut pertama kali sebenarnya aku gambling ya, karena berani amat udah debut bukunya seri bersambung tulisannya, karena aku memang challenge diri aku sendiri, pembaca ini kira-kira penasaran nggak sih gitu, kalau ibaratnya TikTok kalau rame lanjut part 2 gitu kan. Ya jadi ya pasti ada yang bagian aku simpen. Seperti member organisasinya nggak terlalu banyak di sini. Di sini member organisasinya, organisasi hitamnya banyak, keluar semua gitu, hampir semuanya keluar gitu. Memang ada yang disimpan. Seperti kalau udah tahu, apalagi udah tahu ini bukunya mau bikin seri gitu kan. Cuma di sini tadinya ya udah tuntas, bener-bener aku nggak nyimpen apa-apa lagi sampai akhirnya aku bikin si Aurora. Akhirnya aku simpen lah part-part terbaiknya di buku-buku berikutnya, dan nanti akan aku endgame di Butterfly Effect. Gitu ya Kak Gani, saya mau tanya lagi boleh kok, atau mau ngobrol-ngobrol, semoga jelas ya Kak. Ini Kak Kinin, penulis Dark Summer. Mbak Olive ke depannya adakah rencana pengen kolaborasi dengan penulis lain?
Kalau ada temen sefrekuensi, penulis sefrekuensi, boleh aja aku collab, boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau dalam waktu dekat ini kayaknya belum deh. Kemarin baru berbincang-bincang aja, tapi kayaknya nggak jalan-jalan nih, kayaknya gitu. Jadi aku terbuka sih kalau memang yang temen satu frekuensi sama-sama thriller atau apa, tapi belum, belum dalam waktu dekat ini belum. Mau fokus terusin yang ini ya Mbak ya, buat fase 2-nya. Iya, iya. Udah sih, kalau di phase 1 berhenti dulu juga nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau ngajak collab, tapi kalau nggak ada ya lanjut aja phase 2-nya gitu. Walaupun belum tahu idenya gimana ini. Mbak, berarti kalau nulisnya ngalir aja gitu tuh tetap ada brainstorming nggak sih Mbak? Brainstorm tuh maksudnya? Judul nih, terus dipecah-pecah nanti mau ini gitu. Hmm, judulnya dipecah-pecah. Maksudnya dalam Heeh. novel ini nanti mau bahas ini loh, mau bahas ini gitu. Mungkin ada rencana kayak gitu, tapi aku nggak nulis detail. Pokoknya ya itu, misalnya kayak ya mungkin Aurora mau bikinnya romance gitu. Black Lotus pokoknya mungkinnya action, tapi belum tahu rinciannya kayak apa, belum tahu gitu. Aku bener-bener nulis novel itu bener-bener eh, tangan tuh bergerak sendiri, takdir itu bergerak sendiri si tokoh-tokoh itu. Nggak terlalu banyak rencana. Ini kata Kak Ovi, isi otaknya penuh jadi solo aja. Banyak ide kalau kolaps perlu menyamakan frekuensi. Ya, kalau kolaps perlu menyamakan frekuensi dan perlu komitmen ya gitu kan. Jadi dan ya salah satu harus ngalah, jangan sampai egois. Yang satu mau kelihatan keren, yang satu mau kelihatan keren. Jadi pas ngebaca pusing gitu kan, harus ngalah gitu. Jadi uh, di editnya yang halus, yang benar-benar halus. Jadi pembaca nggak akan tahu nih ini tulisan siapa-siapa gitu, biar nggak pusing. Mbak Desi, ada beban nggak sih Mbak ketika sudah announce ngomongin game di Butterfly Effect, ketakutan? Nggak bisa ngikutin ekspektasi membaca. Iya, itu ketakutan pasti ada. Mau bikin endgame di Butterfly Effect, karena kan pasti pembaca ekspektasinya udah tinggi-tinggi nih. Gitu. Nanti tiba-tiba ya misalnya takutnya terjun bebas malah kecewa. Ada sih memang ketakutan kayak gitu gitu. Eh, tapi Ya tapi kan aku nggak mau kayak komikus Jepang ya gitu. Misalnya udah nulis gitu, gantung gitu aja tanpa bertanggung jawab, tanpa beban gitu. Aku kan tetap harus bertanggung jawab sama pembaca gitu. Makanya aku nulis nulis intinya, akhirnya ide akhirnya sih udah tahu endingnya mau kayak apa. Tinggal teknis plotnya aja nih yang mau gimana. Apakah mau aku masukin unsur actionnya seberapa, unsur sci-fi-nya seberapa? Ya itu aku lagi ramu, komposisinya masih sekarang masih kusut. Beban pasti ada, tapi aku tetap kembali ke tujuan awal. Aku nulis buat apa sih? Aku nulis buat aku juga gitu kan. Eh, Punya idealisme sendiri yang akhirnya akan kayak gitu. Cuma paling ya plotnya aja, teknisnya mesti dibikin. Ya kalau memang keren sih kayaknya maunya keren. Akunya juga maunya keren gitu. Karena aku juga cukup perfeksionis. Ya Mbak Desi tahu lah, sama-sama Capricorn. Jangan gantungin kami. Apalagi editor yang baca duluan ya. Enggak, nggak digantungin kok. Ya balik ke Mbak Udun. Belum ada yang nanya lagi nih Mbak. Bisa Mbak Olive mau menyampaikan apa gitu? Cover Itu ada Mas. hitam semua. Oh ya, cover ya. Cover yang pertama itu memang dari Stiletto. Stiletto ada ngasih dua pilihan, tapi akhirnya aku minta revisi seperti ini. Cover ya. Cuma kan ya pasti dari penerbit cuma sekali revisi gitu kan ya. Terus dari Dark Princess 2 sampai Behind the Plot, covernya itu yang bikin adik aku sendiri. Adik aku tuh desain grafis gitu. Jadi aku tinggal ngomong aja, mau begini, begini, ada ini, nanti dia yang bikin. Yang ini mau ada nanti kupu-kupunya di Aurora, dia bikin. Yang ini mau ada pistol apa itu aku yang nentuin gitu. Yang ini mau ada mesin ketik, ada darahnya lah sedikit gitu. Itu konsepnya dari aku semua. Nanti si Dede yang bikin, yang desain gitu.
Karena memang terimanya lagi thriller, ya aku bikin hitam semua lah biar untuk ciri khas. Nggak mungkin kan tiba-tiba jadi putih atau pink gitu, nggak mungkin gitu. Ya itu aku memang berperan karena ya itu aku perfeksionis ya, jadi mau ada ciri khas sendiri, jadi aku bikin konsep itu, mikir sendiri, nanti tinggal si Dede yang eksekusi gitu. Mungkin nanti kalau drama-drama yang lain mungkin aku akan bikin warna lain. Blackpink. Blackpink. Iya, iya, nanti ada pink, ada blacknya. Aduh, janganlah. Yang gelap-gelap aja dulu. Biar lebih berasa thrillernya gitu. Dari novel-novel ini ada nggak Mbak yang mau ada pesan tersembunyi buat pembaca gitu? Itu kalau aku nulis setelah aku baca dari awal sampai akhir, ternyata tanpa sadar aku punya signature-nya ya gitu. Pesan-pesan tipis-tipis pasti ada, unsur filosofis tipis-tipis pasti ada. Tinggal pembaca dapetnya, nangkepnya yang mana nih, yang lebih relate ke kehidupan mereka gitu. Jadi kadang kalau misalnya udah pembaca baca nih, misalnya satu Dark Princess aja, tiba-tiba ada yang nangkep di pesannya yang ini, tapi nanti ada yang nangkep di pesannya yang lain gitu kan. Itu tinggal tergantung relate dengan kehidupan mereka gitu. Kalau misalnya kayak novel-novel Sandra Brown atau yang lain kan mereka thriller-thriller aja gitu kan. Makanya aku sempat bingung, aku tuh sebenarnya genre thriller, tapi gimana ya? Aku tetap masukin unsur filosofisnya tipis-tipis. Tinggal pembaca nangkepnya yang mana. Itu semuanya pesannya untuk pembaca gitu. Kayak Dark Princess ini yang kalau aku suka, tadi ada yang posting itu Katie ya. Kalau dia kan, Kak Katie itu lebih nangkep apa kalau mencintai itu tidak butuh alasan. Tapi kalau di Dark Princess ini aku lebih, buat aku sendiri lebih ke perkataan si inspektur. Kalau penjahat misalnya menebus dosa itu gak usah terburu-buru juga, saking pengennya menebus dosa. Nanti terburu-buru bikin kesalahan lagi, yang ada malah dosa baru gitu. Kalau buat aku, jadi tergantung membaca, nangkep pesannya yang mana, pesannya mah ada gitu, tipis-tipis. Itu mungkin signature-nya aku, tanpa sadar aku bikin seperti itu. Buku thriller, pembunuhan, tapi masih ada unsur filosofisnya. Tipis aja. Ya, Kak Unun. Nah, Olive mau menyampaikan apa lagi buat teman-teman di sini gitu tentang bukunya Hmm, ini terutama? tentang bukunya ya. Bukunya maunya sih suruhnya beli biar baca gitu ya. Ya benar. Biar royaltinya gede gitu ya. Iya. Apa ya? Buat penulis sih, yang pasti kalau penulis pemula ya, eh, segera terbitin bukunya. Karena pikiran itu tuh seperti magnet atau seperti fotokopi. Aku belajar juga dari teman penulis senior. Jadi ketika kita mikirin ide A, mungkin sudah ada orang lain yang mikirin ide A. Sama kan? Tinggal siapa yang nerbitin eksekusi lebih dulu. Nih, jangan sampai keduluan gitu. Buktinya pada saat aku terbitin Dark Princess pertama di 2019, ada film Korea, My Name di 2020, dan ternyata plotnya mirip-mirip kayak gini. Itu juga aku tahu dari teman-teman pembaca, Lolip gitu, ada film Korea nih plotnya kayak begitu. Ya untungnya terbitnya dia 2020 ya, filmnya aku 2019, jadi aku nggak bisa dibilang nyontek dong gitu. Terus baru kemarin aku nonton Black Widow. Aku berharap dapat inspirasi baru gitu kan dari nonton Black Widow. Tapi aku malah kayak nonton Dark Princess versi Marvel gitu loh. Jadi ada mereka juga direkrut, ada fathernya gitu kan. Dan cara Black Widow ini kayak, ini kayak nonton Dark Princess ya. Untungnya Black Widow terbit 2000, filmnya rilis 2021, ini 2019, jadi aku nggak bisa dibilang nyontek. Jadi betapa pikiran itu seperti magnet atau fotokopi. Kalau ada ide, mendingan segera dieksekusi gitu. Jangan sampai keduluan yang lain. Nanti dibilang plagiat. Terus yang kedua, uh, diterbitin secepatnya karena jangan sampai ada penyesalan gitu. Aku sendiri nulis sebenarnya, terbitin 2019 cukup ada penyesalan. Kenapa nggak lebih dari itu gitu loh. Jadi aku punya tante dari papa gitu. Beliau tuh seneng banget ngeliat aku tuh kalau ke Gramet tuh ngambil buku-bukunya kayak buku-buku Tiga Kerajaan, buku-buku Perang Sun Tzu gitu.
karena mengingatkan aku sama papanya, kakek aku kan. Memang kakek aku tuh orang yang suka membaca dan suka menulis gitu. Jadi teringat gitu. Cuma sayangnya beliau sudah meninggal di 2017 atau 2018 gitu. Kalau misalnya saat itu aku sudah terbitin buku, berarti kan beliau akan lebih senang dong gitu. Itu salah satu penyelesaian aku. Cuma ya gimana, aku baru kenal Stiretto-nya di 2019 gitu. Jadi untuk penulis pemula ya sebaiknya diterbitin aja. Kita nggak akan pernah tahu karya sempurna itu sampai kapan gitu. Begitu udah diterbitin, misalnya kita semaksimal kita aja udah segitu, terus kasih ke editor, baru nanti setelah terbit akan tahu masukan-masukannya dari mana gitu. Kayak sekarang aku juga waktu nulis Dark Princess, terbitin Dark Princess itu eh, kalau namanya diri sendiri baru debut berasanya sih bagus ya gitu kan. Tapi begitu udah nulis terus baru berasa kekurangannya di mana gitu. Kita sendiri juga akhirnya tahu kekurangan kita di mana gitu. Jadi nggak usah takut sih, terbitin aja. Dan untuk penulis yang sudah terbitin tetap konsisten menulis gitu. Sabar aja. Kita memang nggak tahu rezeki kita di mana. Entah mungkin di buku 9, buku 10 gitu. Kita kan nggak mungkin terbitin satu langsung kayak seperti J.K. Rowling gitu. Enggak gitu. Memang ada beberapa temen yang kadang dia sebenarnya suka nulis tapi belum apa-apa udah mikirin siapa yang mau beli gitu kan. Terus duitnya seberapa ya, kalau udah mikirin gitu mah ya nggak bakal terbit. Gitu. Ini apa? Dari sisi market, Pak Olive kuliahnya bidang bisnis. Strategi masarin bukunya apa, beda bukunya yang paling unik dibanding buku jenis bisnis apalagi sama buku-buku mayor highlight. Aduh, Mbak Ovi, tinggi amat ini kalimatnya. Aduh. Uh, Kalau untuk market ini kayaknya lebih tepat kalau ditanyain ke Mbak Ika nih. Kuliah apalagi disandingkan dengan buku-buku mayor. Buku-buku mayor yang sekarang aku tahu sih kalau kayak di Gramet kebanyakan sekarang udah horor sama tentang teen lit ya seperti Wattpad ya. Sebelum untuk marketer. Aduh, kalau strategi marketing aku juga bingung loh Mbak Ovi. Dulu tuh aku pikir setelah rilis Dark Princess 1 2 itu aku udah setelah PO tuh ya udahlah selesai gitu kan. Tapi dari waktu itu Stiletto ngadain IG Live Ibu Herlina tuh tentang bagaimana memasarkan buku ya. Jadi penulis tuh nggak bisa ngumpet di hutan lah intinya. Penulis itu juga melakukan personal branding ya seperti misalnya uh, parenting kah atau tentang motivasi lah. Aku sendiri nggak tahu sih personal brandingku apa. Aku orangnya kan apa adanya aja gitu, nyeleneh gitu. Um, Terus aku juga belajar akhirnya ketemu Mas Vin di Instagram. Mas Vin itu waktu itu aku tahu The Silent War kayaknya terbitnya udah agak lama. Tapi Mas Vin tuh selalu rajin posting seolah-olah bukunya baru terbit gitu. Rajin banget, dari situlah aku belajar juga sama Mas Vin. Itu kira-kira Mbak Ovi ini susah banget kalimatnya, highlight utama diferensiasinya. Balik lagi kepada selera pembaca, aku lebih mikirin bagaimana cara kita menempatkan skala prioritas di benak pembaca gitu. Kalau misalnya kalau pembaca itu gini loh, kadang tuh mereka bukannya nggak mau beli buku kita, cuma mungkin budgetnya terbatas. Kayak misalnya aku nggak ada, misalnya behind the plot sepi nih, tiba-tiba nggak ada yang giveaway, kok banyak aja yang komen ya gitu, yang mau ngikutan. Jadi sebenarnya mungkin mereka banyak yang mau baca, tapi terbatas gitu kan, kita belum masuk skala prioritas mereka karena kita sendiri sebagai pembaca mungkin kita maunya kalau yang auto buying udah pasti kayak Sandra Brown nih, Robert Galbraith atau R.F. Kuang gitu. Jadi budget mereka untuk buku-buku yang itu. Nah, itu buat masukin kita ke skala prioritasnya mereka. Mau beli nih auto buying Olivia Huang itu pasti butuh waktu, nggak bisa instan gitu. Kalau sekarang kan Olivia Huang siapa sih gitu. Terus buku-bukunya baru setara buku mayor dari sisi bobot. Iya sekarang nggak buku-buku aku aja kok. Kalau misalnya main-main ke Instagram yang komunitas-komunitas buku, banyak buku indie yang memang udah setaraf mayor gitu. Malah ada beberapa mayor yang kalau aku lihat di toko buku besar udah biasa-biasa aja gitu. Aku sih gini, aku berusaha kalau bikin nulis, memang nulis untuk aku, tapi aku berusaha juga kalau pembaca udah beli buku, jangan sampai dia merasa keluar uang dengan sia-sia dan keluar waktu dengan sia-sia untuk baca gitu.
kita kan nggak tahu buku kita tuh kapan viral, kapan terkenal. Jadi pada saat viral, pada saat terkenal kan bisa dua kemungkinan, terkenal karena jelek atau terkenal karena bagus. Dan aku pengen terkenal karena bagusnya gitu. Jadi kita harus bikin yang jauh ke depan gitu. Kira-kira ya kita harus visioner lah, yang bukunya tuh pada saat terkenal nanti benar-benar worth untuk biaya dan waktu yang pembacanya gitu. Kepikiran buku difilmin nggak, Mbak? Kalau misalnya ini karya difilmin, pengennya yang mana? Ya kalau pengen difilmin itu pengen aja difilmin ya. Ya itu kan udah cita-cita penulis. Kalau misalnya difilmin maunya sih semuanya gitu. Tapi aku nyadar ini karena tentang sci-fi, di filminnya nggak bisa tuh dengan layar biru biasa itu kayaknya. Selevel Indosiar itu dengan layar biru biasa atau tepung terigu tuh kayaknya nggak bisa ya gitu. Harus sekelas Marvel mau nggak mau ini. Ini karena sci-fi gitu kan. Jadi harus sekelas Marvel sinematik, CGI-nya harus kayak begitu. Apalagi aku pengen lihat banget tuh adegan pesawat amfibiku ini pada saat take off dari danau gitu. Itu pengen banget. Makanya aku bikin adegan itu tuh abis bikin nggak bisa tidur saking excitednya mau nonton deh kalau ada adegan kayak gitu gitu. Itu banget sih yang aku pengen lihat gitu. Amin aja lah kayak kalau ada yang filmin gitu. Ada yang tahu gimana cara ini menghubungi produser boleh loh disampaikan. Tapi modalnya gede Biar kayaknya ini karena mau bikinnya sekelas Marvel, kalau nggak dapet. Aku iya. tuh gini aja deh, kalau misalnya ada yang mau filmin tapi budgetnya pas-pasan, misalnya cuma pakai tepung terigu atau apa buat berantem, No. yang talinya kelihatan, aduh mendingan nggak usah filmin sama sekali deh gitu loh, mendingan nggak usah gitu. Terus terang, Zombie. iya mendingan yang memang bagus sekalian gitu. Aku juga ada novel-novel yang terkenal yang pada saat difilmin ngeliat trailernya aja udah nggak tertarik, aduh jangan deh itu menghancurkan imajinasi aku sama novelnya gitu, enggak lah gitu. Tuh, kontak Indosiar. Ini Mas Wid, jangan Indosiar tolong. Gawat nanti gitu, amin. Mbak, dulu nggak pernah kepikiran buat bikin nama pena gitu, Bang? Nama pena, aku bikin nama pena nggak tahu apa, udahlah kalau kata Ibu Herlina yang aku lihat Instagram live-nya waktu itu, ya kalau bisa dengan nama sendiri aja lah ya, nggak usah nama pena. Aku juga tahu ada penulis yang dia mungkin nulisnya beberapa genre, mungkin ada yang nulis rohani, ada juga genre yang thriller. Jadi dia menerapkan nama pena untuk tiap genre, yang aku sih nggak mau kayak gitu, pusing gitu. Bertanggung jawab aja lah dengan karya sendiri apapun genrenya gitu. Jadi nggak, nama pennya cukup Olivia Huang aja, aku udah sangat bangga. Indosiar, nah, perang versus naga. jangan Indosiar, aduh. Ini kalau pokoknya harus sekelas Marvel, nggak bisa gitu. Kalau yang modal-modal pas-pasan di Netflix juga nggak bisa, karena bener-bener wah aduh actionnya bener-bener tinggi, ini nggak bisa. Lanjut bangun. Masih mood Mbak Unun? Di sini udah ada Bu Dewi loh, Mbak. Oh ya, monggo Ayo Ibu Bu Dewi, Dewi. Ibu Bo. On cam dong. Aduh, sorry nih. Yang ngikutin dari awal. Kelewat. Sorry Kakak Olive. Maaf ya, ini padahal aku di Iya. kantor, tapi di bawah. Sehat ya Bu ya. Nggak lupa sih maunya. Tak pikir jam 12-an gitu, sorry. Ini udah mau kelar ya. Iya. Halo Mbak Ika, rame juga nih. Wah, si Olive nih keren banget nih. Produktif banget. Padahal aku tadi tuh mau nguping aja loh, malah ditodong nih sama Unun. Tapi aku penasaran juga loh, pengen tahu dari sudut pandang Stiletto nih. Misalnya dari aku nerbitin Dark Princess 1, kepikiran gak sih aku akan terbitin sampai 5 buku gitu loh?
Ini harusnya Desi nih yang lebih Ya, tepat Mbak Desi nih. kan? Sama Karena lah kalian berdua. benar-benar yang mengawal, membidani semua buku-buku Kak Olive dari awal sampai sekarang yang kelima gitu. Kalau aku juga nggak nyangka banget gitu loh Kak Olive bisa sampai apa namanya sekarang 5 novel dengan genre yang ini ya, satu genre ya kan? Iya, satu genre, Iya, satu genre. dan Cuma kan tetap genre sendiri kan ada anaknya lagi, ada subnya lagi. Iya, dan tetap fokus di situ gitu, benar-benar. Dan makasih juga ya buat kepercayaannya untuk terus bersama Stiletto Book. Semoga kami bisa terus memberikan yang terbaik buat Kak Olive dan mendukung apapun. Semoga nanti jadi Amin. penulis yang bestseller dengan apa namanya? Bukan penulis bestseller ya, penulis yang apa? Viral. Viral dalam arti yang bagus, tapi ya kalau viral sekarang bisa ada dua loh. Iya benar, benar. Iya, Viral dan amin. yang benar gitu. Karena Amin. keren banget deh, benar-benar. Sorry, aku belum bisa ngomong banyak karena aku nggak ngikutin. Aku benar-benar baru join ini aja karena di grup apa namanya ribut loh. Ini Mbak lagi bedah buku sekarang gitu. Tak pikir nanti jam 1-an. Ya, Ini udah mau makasih. selesai ya. Ada Mbak Ika nih keren. Mbak Ika, ada Desi juga tuh. Hai Mbak Ika. Di aku Halo Mbak dengan buku Ovi, semuanya. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah pada join nih hari Sabtu. Produktif banget pada. Iya, makasih Mbak Elina. Oke Nun, dilanjut lagi aja. Kayaknya udah mau selesai ya. Iya, udah tinggal 3 menit lagi. Ya, silahkan kalau mau di ini. Tuh kan, aku tuh di bawah keringetan nih. Panas di bawah ya, Bunda. Panas ya. Di toko. Di toko. Mbak Olive ada yang mau disampaikan lagi? Aku sih lebih penasaran ke Mbak Desi nih sebenarnya nih, mau nanya. Iya nih. Tadi Mana katanya mau lagi di nanya ini? jalan soalnya Masih sama jalan sih, kita. aduh. Ya udah. Ya udah deh, Aku call. nanti-nanti aja. Masih jalan. Mbak Olive, terima kasih banyak loh udah mempercayakan Stiletto untuk menerbitkan kelima bukunya. Sama-sama. Asal jangan lelah ya kalau aku bawelin. Enggak, ya. Kalau ada masukan juga boleh disampaikan. Iya, Stiletto aku sukanya menerima masukan sih. Ya Alhamdulillah. benar. Karena Oh ya, kita tadi kan mau ada games ya buat yang bisa menebak 5 judul bukunya Mbak Iya, Olive. monggo Tapi Mbak. kalau bisa on cam dong kalau mau jawab. Ada nggak nih yang mau menjawab? 5 buku aja tadi udah di-spill di PowerPoint-nya Mbak Olive loh. Udah aku sebut-sebut juga Oh, iya malah. loh. Dapat gratis buku ini. Bu Atun nih, hafal biasanya. Iya itu apa namanya Dark Princess kan 2, terus apa yang Butterfly Aurora, terus sama apa yang itu Black Lotus apa ya satunya, terus Behind the Plot. Bener nggak Mbak Olive? Bener-bener ini juga ada yang jawab tuh di kolom chat. Oke, Bener. berarti 2 orang ya yang dapat ini ya. Bu Atun kalau yang Black Lotus, yang Beyond the Plot udah baca belum? Buatan Banyak yang dibaca, lagi baca tapi belum selesai hampir. Oh, Behind the Plot kayaknya Buatun ada beli ya, mungkin diganti yang lain. Ada. Oh, Yang itu apa namanya? Kalau yang Butterfly Aurora itu yang in Hong Kong ya? Liang-liang itu, itu tentang Yang liang-liang. yang di Hong Kong ya?
Iya, yang di Hong Kong. Kisahnya awalnya lahirnya liang-liang gitu lah ya. Oh gitu. Oh, aku takut itu ngeri ya. Ya itu memang Butterfly Aurora itu udah banyak makan korban nangis sih gitu. Itu udah Nah, pasti nangis halus yang enggak lah, aku halus-halus. nggak tega kalau yang itu. Pokoknya kalau yang apa itu, aduh. Tapi itu nyata ya. Yang mana? Itu nyata loh itu. Kisahnya yang senada PSK. sama Butterfly Aurora itu aduh penyiksaan yang enggak lah, aku nggak tega bacanya. Nggak tahu. Penyiksaan PSK ya. Iya, soalnya aku kalau nulis itu aku suka sampai naik kursi loh kalau yang aku kan aku kan selalu bikin yang misteri aja, aku Mm. nulis sendiri padahal, dan itu pikiranku kan. Itu juga kalau nulis sampai jongkok-jongkok sampai kalau udah nggak tega udah selesai gitu, lama, makanya lama kalau nulis. Lah itu kalau yang sedih-sedih udah enggak lah, nggak tega nulisnya. Baca aja enggak deh, Iya. ngeri gitu loh. Apa soalnya ya itulah, soalnya itu kisah nyata bener, aku memang udah pernah ada yang ini, jadi itu itu gimana gitu loh, kok masih ada juga gitu manusia seperti itu gitu. Iya. Ya sebenarnya sih aku bikin dengan komposisi, aku juga nggak gitu suka buku terlalu gore gitu, tapi juga terlalu ringan juga nggak mungkin. Aku sih udah bikin komposisi kalau nulis itu yang seimbang lah gitu, sebenarnya gitu. Tapi kan tergantung balik lagi pembaca nangkepnya gimana gitu Bu. Kalau menurut mereka sedih banget ya sedih. Tapi kalau yang biasa baca thriller ya Butterfly Aurora sih nggak ngaruh buat mereka gitu. Iya, tapi kalau yang menyedihkan gitulah, apa maksudnya gini, kalau misalnya apa terus apa korbannya tuh mati atau apa, nggak apa-apa, ini kan hidup. Ya benar-benar. Itu yang bikin yang nggak teganya tuh karena Iya korbannya memang ini. penulis kadang gitu kalau mau nulis kadang mau lanjutin nggak tega tapi kan harus jadi harus selesai ya Bu ya kalau nggak ada ceritanya gimana? Iya deh, Iya. gitu aja. Aku kan itu udah tuh eh, Black Lotus. Black Lotus yang ceritanya apa ya? Black Lotus ya dari kisah nyata tentang pandemi dan tentang RUU ekstradisi Hong Kong tentang demo-demo iya ada kisah nyata Nah, dan aku pembunuhan yang di aku kan ini aku dapat nggak hadiahnya? Dapat dong, Bu. Kan aku kenapa benar. Bau Nun? Bau Bau nama Nun mau kasih hadiahnya. yang mana nih? Aku mau yang blog itu yang belum punya Yang mana? Black Oh, Lotus Black yang belum Lotus malah punya. belum. Oke. Hmm. Aku nggak mau kalau yang Aurora, enggak lah, aku nggak tega. Ntar malah nggak bisa tidur. Makasih. Iya Terima sama-sama. kasih Bu Atun. Sama-sama. Baik, karena durasinya sudah cukup, sudah setengah satu. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Sebelum ditutup, kita foto dulu ya. Yuk Kita dibuka Eh, kameranya yuk. Bentar, aku mau. Ini mana? Tadi ada 23 peserta ya kayaknya. 20-an. Bentar, bentar. Kak Desi di mana ini Kak Desi masih OTW. Bentar, bentar. Oke, semuanya 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bentar, lagi. Dari sini.
Oke, sudah. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Selamat Semoga berguna makan. ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama, sukses Dari selalu. Terima kasih Bye Kak Neto, semuanya. Bu Herlina ya Selamat Mbak beraktivitas Uni. kembali. Dah. Sukses selalu. Selamat berakhir pekan. Dah. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dari saya. Aku diminta maaf ya. Thank you, Mbak Olive. Ya, Bye-bye. sama-sama. Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Aku live ya. Ya, Mau udah Bu. dipanggil Ibu, lekas giliran. sembuh ya, Ibu. Lekas sembuh, Ya. Ibu Katun. Syafakila. Mbak Olive, terima kasih banyak. Iya, sama-sama ya. Makasih loh. Maaf ya, Semoga kurang. kurang-kurangnya aku mohon maaf juga ya. Semoga berguna ya, ada yang bisa diambil dari sini. Ganesha, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Gita, Kak Riuna, Kak Kinin, terima kasih. Boleh meninggalkan begitu ya. Atau aku close aja ya. Dadah.